Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa, 19 Mei 2020. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang perkataan Yesus yang terakhir atau yang ketujuh di salib. Kita dapat jumpa itu dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 46. Ayatnya berkata seperti ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan yang jelas dari pembacaan kita bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa di surga di saat dia akan meninggalkan murid-muridnya atau mati. Hal ini dia ingatkan kepada kita sebagai orang percaya jauh sebelum dia mati. Dia sudah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 seperti ini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat dikerjakan oleh nabi siapapun, oleh manusia siapapun, bahwa dia bisa menyerahkan nyawanya ikut sukanya dan mengambil kembali untuk hidup menurut keinginannya. Dari hal inilah dunia mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam buku Roma, dia Tuhan atas orang hidup dan juga atas orang mati. Kenapa? Karena dia bisa menentukan kapan dia mau mati dan kapan dia mau hidup. Sebab itu dia katakan hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Karena memang itulah misinya, itulah tugasnya, dan itulah wewenang yang diberikan Bapa kepadanya untuk dia lakukan. Jadi apa yang kita dapat dari perkataan Yesus yang terakhir? Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu mengingatkan kepada kita, jangan pernah ragu. Dia sesungguhnya Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, apapun kesukaran yang ada di depan kita, ingatlah, tidak ada manusia yang bisa berkata seperti itu. Kapan dia mau serahkan, dia serahkan. Kapan dia mau ambil, dia ambil. Hanya Yesus. Sebab itu, kita harus percaya dan setia kepada Tuhan, karena tidak ada Tuhan yang dapat berkata seperti itu selain Yesus. Dia memberikan hidup supaya kita memilikinya di dalam kelimpahan, tetapi dia juga bisa mengambilnya kapan dia mau. Dan itulah yang perlu kita perhatikan, bahwa dia memberi suatu pernyataan kepada orang-orang yang berada di sekitar salib Yesus. Di mana saudara, kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 47. Ayat ini berkata seperti, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi kita menjumpai bahwa Yesus adalah orang benar. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang diungkapkan di dalam Markus, kita bisa jumpa di situ perkataannya,
dari rasul orang-orang yang ada di sekitar salib itu. Dalam Markus 15 ayat 39, dia berkata seperti ini. Perwira itu semakin memikirkan Yesus dan kemudian ia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi kembali perkataan Yesus yang terakhir memberi peneguhan untuk saya dan saudara bahwa engkau punya Yesus yang luar biasa. Jangan tinggalkan dia, jangan ragu tentang dia, karena dia menentukan hidup maupun mati. Dia menentukan karena dia diberi tanggung jawab oleh Bapa di surga untuk mengambil dan menerimanya kembali. Sebab itu kita melihat dalam Alkitab, orang mati bisa dibangkitkan, tidak ada susahnya. Karena memang dia punya tugas yang diberikan kepada Yesus, dari Bapa kepada Yesus untuk melakukan hal itu. Nah, kuasa itu diberikan ketika apa? Ketika Yesus mau menyerahkan nyawanya. Dia mau menyerahkan hidupnya. Hal ini menjadi pelajaran, menjadi contoh buat saya dan saudara. Jika kita mau menyerahkan segala sesuatu yang penting bagi Bapa di surga, maka kita mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari yang biasa. Inilah yang diterima oleh Yesus. Sebab itu dikatakan, aku diberi tugas yang lebih dari biasa, karena aku punya hak mengambil dan aku punya hak menyerahkan. Karena dia sudah menyerahkan lebih dulu nyawanya untuk Bapaknya. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, di dalam melangkahkan kaki kita di hari yang baru ini, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan engkau akan lihat dia akan menyatakan apa yang terbaik untuk kita di dalam sepanjang hari ini, karena dia punya tugas untuk menentukan memberi atau mengambil, memberkati atau mengunci berkat. Dia punya tugas. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya ambil langkah dan tentukan pilihan yang terbaik untuk kita sepanjang hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau memberikan Yesus yang luar biasa bagi kami, karena dia sebagai penentu untuk manusia hidup dan manusia akan meninggal. Sebab itu kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dengan begitu banyak pergumulan masalah yang kami sendiri belum tahu apa yang mau ada di depan kami. Tetapi kami tetap percaya Engkau berkuasa mengambil dan Engkau berkuasa memberinya kembali. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kami tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan, karena Engkau membuktikan Engkau Tuhan atas orang hidup dan Engkau juga Tuhan atas orang yang mati. Bapa, sepanjang hari ini kami mau berjalan bersamamu. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan bagi sepanjang perjalanan kehidupan kami mulai hari ini, agar senantiasa kami boleh menikmati semua kebenaran firman Tuhan nyata dalam kehidupan kami, karena Engkau yang menentukan segala sesuatu ada bersama kami. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu bagi kami sepanjang hari ini, dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang Engkau sudah sediakan. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami mulaikan hari yang baru dengan bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa sebentar sore merupakan ibadah pria Pantekosta Jemaat GPD Bethesda Makassar yang dimulai pada jam 6 sore, dipancarkan secara live streaming melalui YouTube channel GPD Bethesda Makassar. Bagi yang ingin menonton renungan ini, saudara dapat mengikutinya dan sekaligus mensubscribe di YouTube channel supaya saudara tidak ketinggalan untuk mengikuti renungan-renungan selanjutnya.
dan aktifkan tombol lonceng supaya dia akan mengingatkan saudara bahwa ada yang baru untuk saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.